Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan, bantu aku untuk mendekat padamu Tuhan. Aku ingin mendengarkan suaramu, hambamu ini yang mengasihimu Tuhan. Tuhan, Dek, kita belum latihan, nanti malam ibadah. Dek, kita belum latihan. Gimana caranya aku mau dekat sama Tuhan kalau punya kakak kayak kakak? Loh, kamu lagian ngapain berlutut kayak gitu? Aku lagi berdoa mendekatkan diri sama Tuhan. Emang kayak gitu tahu. caranya? Iya kak, ini postur menyembah. Loh, nanti aja deh kita tanya sama kakak mentor kita. Sekarang kita latihan dulu yuk. Dah. Kakak inget lagunya nggak? Kamu nyanyi duluan ya? Ya, yaudah. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti. Amin. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku dan hidupku. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Dan hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum Akan kebaikanmu. dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ku damba hatimu. Yeay. Nik, Ada Kak. cemilan gak sih? Ada Kariko. Aduh.
Kalau nggak ada cemilan, cepulu ada nggak cepulu? Ada cepulu. Ada cemilan sih, lapar banget gua. Cemilan di sini salah, kakak salah kamar. Di kamar Elsa yang banyak cemilan. Itu, ya udahlah gua pergi. Aduh. Elsa di sini. Iya, sama aja Kak, di kamar aku cemilannya udah habis sama Niko. Lu hidup makan cemilan terus ya? Iya. Nggak makan nasi gitu, makanya cemilan terus, cepulu terus, cebelas terus nggak ya? Aduh, aku cebel. Cebel. Jangan dong. Yuk Kak, Siap, mumpung siap, ada siap. kakak kita tanya-tanya Gimana? nih. Iya, Apa? kita mau Mau nanya? nanya. Aduh, aku seneng kalau ditanya. Bukan Gimana? nanyain kakak. Oh, bukan. Ya, Aku kenapa, mau kenapa, tanya, kenapa? Kak, gimana caranya bisa deket sama Tuhan? Tadi ngapain? Tadi aku dengar kalian nyanyi-nyanyi. Apa Iya. tujuannya kalian nyanyi itu sih? Buat Lagian, latihan. Kak. Buat latihan. Betul. Tadi tuh si Niko berdoa, terus tapi kayak drama gitu doanya, katanya Gimana drama? bisa mendekatkan dia sama Tuhan. Iya. Kayak gimana misalnya contoh tadi? Tadi contohnya kayak begini. Nah, gitu. Iya, kan ini posisi menyembah lah. Ah, Ya. ah. Biar khusyuk, biar fokus sama Tuhan gitu. Tuhan. Biar deket sama Tuhan dengan kayak gitu ya? Iya. Nah, coba lagi. Kayaknya udah dikasih. Udah. Nah, bicara tentang kedekatan Tuhan. Jadi kedekatan kita sama Tuhan ya. Jadi tadi kalian Elsa sama Nick bahas tentang itu. Nah, satu hal yang perlu kita sadari, kebanyakan kita itu melihat kedekatan sama Tuhan itu sebagai beban. Ya, makanya kadang harus disuruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat kedekatan sama Tuhan itu karena usaha kita yang membuat Tuhan dekat dengan kita. Ya nggak sih? Jadi dengan yang tadi postur kayak gitu, kita pikir dengan kayak gitu kita dekat sama Tuhan. Ya ada orang akhirnya rajin pelayanan karena dia pikir performanya dia dalam pelayanan membuat Tuhan dekat sama dia. Itu dua hal yang perlu kita luruskan. Yang pertama, keintiman dengan Tuhan itu bukan beban. Ya, tapi sumber kekuatan. Wow. Ya kita tahu kan di dunia ini kan kita ada tarik-tarikan tuh tentang dengan yang namanya dosa, dengan nafsu dunia. Nah aku makanya pernah buat statement gini, kejatuhan kita dalam dosa karena kehilangan gairah kita dalam berdoa. Jadi ketika kita sudah mulai berhenti berdoa atau berhenti dekat dengan Tuhan, otomatis secara nggak sadar kita ada potensi untuk ke bawah atau tergiring dengan keinginan untuk berbuat dosa. Karena kan Galatia juga sampaikan kan keinginan roh dan keinginan daging itu berlawanan. Jadi satu meniadakan yang lain. Maka coba dicek kalau kita sering berbuat dosa, pasti ada satu aktivitas yang hilang, yaitu keintiman dengan Tuhan. Wah. Iya, jadi aku sih belum pernah menemukan ya. Misalnya ada orang habis intim sama Tuhan, oh Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku merasakan kasihnya Tuhan. Terus tiba-tiba di waktu yang bersama dia pengen berbuat dosa. Nggak mungkin. Karena perasaan dicintai oleh Tuhan dan perasaan jatuh cinta sama Tuhan menghilangkan keinginan kita jatuh dalam dosa. Karena itu berlawanan. Jadi yang pertama, makanya lihat keintiman bukan lagi sebagai beban, tapi sebuah kerinduan dan sumber kekuatan. Kan Tuhan katakan, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, bahkan Tuhan pernah ngomong kan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah itu yang jadi salah satu ayat juga yang seakan-akan jadi ayat lisensi supaya kita jatuh dalam dosa. Padahal itu ayat untuk mengingatkan kita untuk lebih banyak berdoa. Gitu, gue kayak tausiah kayak gini ya. Ntar agak maju dikit ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi pertama kita harus sadar itu keintiman bukan beban, tapi sumber kekuatan. Ya. Jadi ayat yang tadi itu bukan ayat untuk jadi lisensi supaya kita jatuh dalam dosa, tapi ayat jadi pengingat buat kita supaya lebih dekat sama Tuhan, lebih banyak berdoa. Gitu. Makanya aku sering bilang apalagi anak muda yang suka misalnya dalam hubungannya jatuh dalam dosa, aku sering bilang ke mereka, dengan orang yang sama, di tempat yang sama, kamu ingin berbuat dosa, kamu sering bisa berdoa. Ya, sih? Betul. Ya, kan ada namanya setan-setan kos ya. Setan-setan kos. Yang berbahaya sekali ya. Terus anak zaman sekarang kan udah istilahnya bukan check-in, tapi staycation. Iya. staycation. Ya, baru PDKT udah staycation nih. Ya. Nah, kita harus sadar bahwa dengan orang yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, waktu kita ingin berbuat dosa, sebenarnya kita bisa berdoa. Jadi pilihannya di kita. Jadi pertama, lihatlah keintiman sebagai kerinduan dan sumber kekuatan. Yang kedua, bukan usaha kita membuat Tuhan dekat dengan kita. Karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu bukan kayak lagu ini loh. Kau bisa turun naik, kau bisa turun naik, kau bisa turun naik terus. Ya, Tuhan kita nggak kayak gitu. Kita pikir dengan kita nggak perform dalam Tuhan, seakan-akan nggak perform, Tuhan tinggalin kita, enggak. Dia tuh konsisten dengan pribadinya bahwa dia ingin menyertai kita. Kedekatan dengan kita itu kerinduannya dia. Jadi bukan usaha kita untuk menarik dia, tapi kesadaran kita akan dia. Itu yang jauh lebih penting. Wow, berarti walaupun sebenarnya kita nggak doa, Tuhan tuh tetap dekat dong Kak? Tuhan dekat. Nah, tapi ini yang aku bahas. Dekat belum tentu terhubung. Wah. Gitu, contoh. Ada kepala charger, kabel charger, dan handphone. Mereka kita satu ini meja ini. Dekat nggak sih mereka? Bersama nggak sih? Iya, dekat. Terhubung nggak? Enggak. Enggak tuh. Kita harus
kepala charger kita harus masukin kabel charger, baru handphonenya kita colok. Itu pun kalau nggak dicolok di listrik, nggak ada fungsinya juga. Iya, Iya, betul, benar. betul. Sama juga, peran Tuhan itu luar biasa. Itu Tuhan yang begitu besar. Tapi kalau kita nggak terhubung dengan dia, ya itu yang buat seakan-akan Tuhannya kok nggak ada. Padahal dia kan selalu ada. Dia omnipresence. Dia itu ada di mana-mana. Gitu. Nah, paling enak mungkin kakak coba analogikan seperti hubungan suami istri. Gitu. Ini menarik ya. Kenapa? Karena keintiman di Alkitab itu diartikan sebagai hubungan suami istri. Jadi sangat baik kalau kita coba menggambarkan kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan dengan analogi pasangan suami istri. Gitu. Kalian mau nikah kan? Mau, iya, saya juga mau nikah soalnya. Tapi nggak tahu sama siapa. Mau aja dulu, nggak apa-apa kan? Ya, yang pertama aja dulu. Iya, mau aja dulu. Ini usaha kan. Poin yang pertama ya, kita contohkan pasangan suami istri. Ya, poin pertama, pasangan suami istri itu mereka itu melakukan banyak hal bersama. Wah. Banyak hal bersama. Ya, jadi sama kayak hubungan kita dengan Tuhan, kita harus punya kerinduan untuk melakukan banyak hal bersama. Nah, ini contoh mungkin agak sedikit keluar konteks, tapi ini penting untuk kita bisa belajar dari contoh ini. Nah, biasa orang pacaran itu posisinya kayak gini, membelakangi, kayak gini loh, membelakangi kayak lagu yang Tuhan berikan, membelakangi kan? Iya, dan mereka pikir pas pacaran itu you and me against the world. Kamu dan aku mengalahkan dunia. Itu pas pacaran, padahal itu nggak betul kayak gitu. Harusnya pas pacaran posisinya kayak gini, saling menghadap. Jadi kita harus memperkenalkan pasangan kita, gebetan kita tuh ke orang sekitar kita, karena kita perlu dengar masukan dari mereka. Karena kan waktu jatuh cinta kita buta tuh, ya kayak gitu. Nah kalau menikah baru begini, ya dua menjadi Satu. bukan dua menjadi sama ya, dua menjadi satu. Ya artinya inilah yang membuat kita bisa kuat di dalam sebuah hubungan, sama juga dengan Tuhan. Ya kita akan bilang ke Tuhan pada akhirnya gini, Tuhan, kamu dan aku akan melakukan ini, menaklukkan dunia. Tuhan juga punya kerinduan itu kepada kita. Nik, Elsa, kamu dan aku, kata Tuhan, kita akan taklukkan dunia. Wow. Ya, makanya analoginya adalah hubungan suami istri itu penting banget. Ya, contohnya seperti hubungan suami istri itu. Jadi kita harus punya keinginan untuk melakukan banyak hal bersama. Ini nggak sih? Apa-apa bareng-bareng. Iya, seru banget. Seru banget. Bahkan kan Alkitab juga mencatat yang kuat menanggung yang lemah. Iya. Kita kan lemah. Ya, Tuhan yang berinisiatif untuk mendatangi kita. Jadi kita yang lemah dikuatkan karena Tuhan. Wow. Itu kenapa Paulus bilangnya justru dalam kelemahan aku bermegah. Karena waktu kelemah aku menjadi kuat. Kenapa? Tuhannya yang kuat. Kita ini kurang, masih banyak yang kurang. Jadi itu kenapa kita penting untuk melakukan banyak hal secara ini kata kuncinya ya, bersama ya. Iya. Gitu. Bahkan kita kan sebagai orang percaya kan punya goal untuk menjadi serupa seperti Kristus. Iya. Nah gimana kita mau sama kalau nggak mau bersama? Iya, iya. Iya. Ya. Iya benar. Kan kita akan seperti dengan orang yang sering kita jumpa ya. Ya, kalau kita mau jadi worshipper, ya kita jangan gabung sama gosipper. Ya, jadi kita akan jadi tukang gosip. Iya, Jadi kalau iya, kita mau betul, jadi betul. worshipper, ya kita harus gabung dengan worshipper. Karena dengan siapa kita bersama, ya kita akan menjadi sama. Wah. Gitu. Jadi Iya, iya. melakukan banyak hal secara bersama. Yang kedua, pasangan suami istri itu menikmati. Nah, ini penting. Kalau tadi melakukan ya secara bersamaan dalam beberapa hal. Yang kedua, menikmati. Menikmati waktu. Ini penting nih, menikmati waktu secara bersama. Ya, jadi menikmati waktu mereka berduaan. Kalau ngomongnya gitu. Iya. Waktu berduaan. Bedanya apa, Kak? Nah, karena bersama belum tentu menikmati. Ya, pernah nggak sih ketemu orang? Nih, pernah nggak sih ketemu orang yang wujudnya ada, tapi nggak terasa? Wih, keren ya. Gimana nggak terasa gimana? Kayak gini, orangnya ada, tapi gue nggak merasakan kehadiran lo. Mungkin karena dia sibuk main handphone. Ya orangnya ada di sini, tapi kayak gue nggak merasakan kehadiran lo sih. Lu ada, tapi kok nggak terasa ya. Ngerti nggak sih? Sedih. Iya, pernah kayak gitu ya. Nah, kalau sama Tuhan, kita harus menikmati waktu bersama. Nah, salah satu contoh yang konkretnya adalah baca firman. Gimana kita mau semakin kenal, semakin dekat dengan Tuhan, kalau kita sendiri nggak baca firman? Kan isi hati Tuhan ada di situ. Iya. Jadi kita harus latih untuk membaca firman. Apalagi kalau kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan dan kita mau dituntun oleh Tuhan, Alkitab aja kita tutup. Firman aja kita tutup. Gimana kita mau dituntun?
Gitu. Kita harus menikmati waktu berduaan. Tuh salah, berduaan, ini berduaan salah ya. Berduaan. Wah, berduaan. Jadi harus punya waktu menikmati. Jadi Tuhan ada, tapi kita harus nikmati. Apalagi kalau kita lagi berdoa menyembah, maunya buru-buru ya. Makanya kan ada konsep berdoa semalam suntuk. Enggak, artinya jangan suntuk-suntuk lah. Doa itu bukan suntuk, maksudnya doa itu happy. Doa semalam happy. Semalam sukacita. Ya nggak sih? Mantap-mantap. Kan suntuk kayak Tuhan sumber segalanya, bro. Ya nggak sih? Tuhan itu sumber segalanya, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Harusnya kedekatan kita dengan Tuhan buat kita bersukacita. Jadi nggak suntuk. Gitu. Jadi kita harus nikmati. Jadi nikmati. Jangan buru-buru. Kalau kita lagi menyembah, mau selesai nih, aduh gorengan udah nungguin gua nih, aduh film Korea udah nungguin gua nih, aduh mantan gua lagi di depan gua nih untuk mau ajak balikan. Pikiran kita kemana-mana, jadi kita mau buru-buru. Padahal kalau dalam hadirat Tuhan, kita pasti mau menikmati, kalau bisa lebih lama lagi di dalam Tuhan. Jadi kita harus nikmati, ya. Poin yang ketiga. Poin ketiga itu, kalau yang tadi pertama melakukan banyak hal bersama, yang kedua menikmati waktu berduaan, nah yang ketiga, ya menghargai. Wah ini keren nih. Menghargai kenangan mereka berdua. Ini kan kalau suami istri kan kayak gini ya. Kenangan berdua. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di Alkitab kan Tuhan sering bilang juga renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan ada beberapa case yang terjadi di Alkitab, Tuhan selalu mengingatkan apa yang Tuhan pernah kerjakan untuk bangsa Israel di masa lalu. Dan Tuhan ingatkan bahwa Tuhan yang sama yang telah menyertai bangsa Israel atau beberapa tokoh Alkitab di masa lalu, Tuhan yang sama bekerja saat ini. Jadi sama juga dengan kehidupan kita. Pasti di momen kita saat ini bersama dengan Tuhan, di momen sebelumnya ada cerita tentang Tuhan. Tapi karena kesadaran kita lebih sering merenungkan hal-hal di luar Tuhan, lupa kenangan bersama dengan Tuhan. Gitu. Enggak sih? Iya, benar. Sama. Ya, kita harus menghargai kenangan. Jadi mengingat kembali perbuatan tangan Tuhan. Mengingat kembali apa yang Tuhan pernah kerjakan di masa lalu. Ingat semuanya. Ya nanti kita mulai kebangun tuh. Karena yang membuat kita suka misalnya kalau di dalam pacaran aja ya. Kita suka berantem dalam hubungan pacaran karena kita fokus sama masalah saat ini. Iya. Lupa sama kenangan di masa lalu. Ya mungkin banyak hal yang dilakukan hal baik loh. Mungkin karena satu kesalahan yang kita belum mengerti alasannya, kita kecewa dan kita tinggalkan dia. Nah beruntung Tuhan kan Tuhan yang sempurna. Kita juga mau menuduh Tuhan juga agak malu ya, karena dia kan Tuhan yang sempurna, nggak pernah salah. Kita aja mungkin belum mengerti. Kita sering gagal ngerti, tapi jangan sampai kita gagal mengasihi. Gagal ngerti itu wajar dalam Tuhan. Karena memang pikiran kita sangat terbatas untuk bisa memahami itu secara utuh. Makanya perlu yang namanya trust, perlu yang namanya cinta, meskipun belum mengerti kita tetap memilih mencintai Tuhan. Jadi kita harus hargai kenangan berdua bersama dengan Tuhan. Kisah-kisah di masa lalu kita harus mengingat-ingat kembali. Jangan sampai gairah kita hilang di dalam Tuhan, gara-gara kita sering melupakan cerita tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat ya? Siap. Terakhir nih. Ya. Kalau tadi pertama melakukan banyak hal bersama, terus menikmati waktu berduaan, terus menghargai kenangan berdua, dan yang terakhir ya nih ini penting nih ya, tetap bersama. Tetap bersama dalam suka maupun duka. Waduh, so sweet banget sih. Gemes gak sih? Gemes. Iya, sebenarnya ini hal yang natural bisa kita lakukan, tau gak sih? Oh iya. Contoh, waktu kita PDKT, kan PDKT atau pacaran awal kan masih jatuh cinta banget tuh. Ya, lagi di bengkel sama pacar, happy. Lagi di restoran mewah, happy. Lagi keadaan oke, happy. Lagi keadaan gak oke juga happy. Kenapa? Bersama dengan dia. Karena kita cinta. Nah, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita kan lupa bahwa hidup dalam Tuhan itu pasti penuh dengan yang namanya perubahan season. Nah, di setiap season ada reason. Nah, salah satunya adalah, reasonnya adalah supaya kita mau tetap memilih Tuhan meskipun dalam season apapun. Tuhannya kan selalu ada dalam kita. Nggak fair kalau misalnya kita bilang, Tuhan sertai aku dong. Iya, dia selalu sertai. Lah kita gimana? Cintai Tuhan nggak sih? Di segala situasi? Masa cuma hanya dalam situasi yang baik kita bilang Tuhan aku mencintai Tuhan. Masa dalam situasi yang nggak baik kita nggak memilih Tuhan? Makanya season yang berubah-ubah punya reason. Supaya kita tetap memilih Tuhan di dalam suka maupun duka. Gitu ya, kayak suami istri kan? Kayak gini kan? Kita ikat komitmen, perjanjian. Ya waktu nikah,
bukan dua lagi, tapi dua udah menjadi satu, dan pada akhirnya melakukan banyak hal bersama, terus menikmati waktu berduaan, menghargai kenangan bersama, dan terakhir tetap bersama dalam suka maupun duka. Gitu. Wah, bagus banget, Kak. Seru ya? Tapi Kak, kalau misalkan nih Kak, akunya terlalu sibuk mungkin dalam kuliah atau dalam pekerjaan aku, Kak. Terus aku nggak bisa konsisten ngelakuin ini semua. Apa aku masih bisa dekat sama Tuhan? Oke, bicara tentang yang tadi ya, kedekatan itu masalah prioritas sebenarnya. Nah, prioritas karena perlu diluruskan juga. Terkadang kita itu hanya menyisakan waktu untuk Tuhan, bukan menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah, biasanya kan kalau untuk orang kita sayang, kita sediakan waktu nggak sih? Yeah. Kita nggak kasih waktu sisa sama dia. Kita selalu sediakan waktu untuk dia. Ya, sisakan waktu sama sediakan waktu bedanya kayak gimana? Contoh, menyisakan waktu untuk Tuhan itu biasanya kita suka berdoa pas udah ngantuk, sebelum tidur. Aduh, ngantuk lagi, belum berdoa lagi, baru kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Amin, besok pagi. Jadi, suka kayak gitu. Jadi kita sisakan waktu untuk dia. Harusnya kita harus belajar untuk konsisten menyediakan waktu untuk dia. Mau nonton, ya kita kan suka ini ya, sediakan waktu kan, nonton jam berapa, kalau segar, cemilan ada, ya terus filmnya apa, tempatnya enak, kalau ketemu gebetan, pacar, ya atau orang-orang kita sayang, kita sediakan waktu untuk dia. Nah, berarti kalau kita merasa terlalu sibuk, berarti Tuhan belum jadi prioritas. Wah, benar. Gitu. Jadi masa untuk artis-artis film aja yang nggak mati sama kita bisa sediakan waktu untuk mereka. Nah, ini Tuhan yang mati buat kita, selamatkan kita kehilangan esensi di situ. Jadi kita harus jadikan itu sebagai hal yang prioritas. Nah, kalau kita sudah jadikan itu hal yang prioritas, kita pasti dengan sadar dan dengan sengaja dan juga dengan sukacita menjalankan itu, bangun kedekatan lagi sama Tuhan. Sekali lagi konteksnya bicara tentang bagaimana kita mau terhubung dengan Dia. Tuhan tuh selalu dekat dengan kita, tapi kitanya gimana dengan Dia? Nah, gimana kita mau terhubung kalau kita hanya mau disertai, nggak mau belajar mencintai Tuhan? Nah, bukti mencintai itu salah satunya adalah menyediakan waktu untuk Tuhan. Wow. Gitu. Kak, kalau misalnya aku udah mengusahakan untuk terhubung dengan Tuhan nih, tapi aku ngerasa aku kayaknya nggak terhubung ya. Aku belum merasain apa-apa lah kalau berdoa. Terus apakah ada satu hal mungkin yang harus dibereskan gitu, Kak? Itu ngaruh banget gak sih, Kak? Nah, yang pertama understanding juga kita tentang kehadiran Tuhan. Kadang kita merasa Tuhan hadir karena bulu kuduk merinding, bulu nyawa merinding. Kalau itu tolak ukurnya, setan bisa buat itu. Ya ketemu gebet, mantan juga bisa buat kita merinding. Jadi ukurannya bukan itu. Jadi kehadiran Tuhan bukan lagi tentang kita rasa, tapi karena kita percaya. Wow. Ya, jadi kita percaya bahwa Dia hadir. Ya, jadi bukan lagi tentang rasa-rasa, tapi tentang percaya bahwa Dia hadir. Wow. Gitu. Jadi kita harus sadari kehadiran Dia karena Dia cinta sama kita. Inisiatifnya Dia terlebih dahulu karena Dia mencintai kita, Dia mau ada dengan kita. Nah, yang kedua, keterhubungan itu bukan hanya dekat ya, konteksnya bukan lagi tentang dekat tapi terhubung. Nah, kita akan terhubung ketika kita melakukan perintah Tuhan. Ada banyak banget ayat di Alkitab menggambarkan bahwa keterhubungan kita dengan Tuhan dibuktikan waktu kita bisa melakukan perintah Tuhan. Contoh, di 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, barang siapa berkata bahwa dia sudah dalam terang tapi masih membenci saudaranya, sesungguhnya sampai sekarang masih dalam kegelapan. Ya, dan kegelapan itu membutakan matanya. Jadi dia dekat, Tuhan dekat dengan dia, tapi dia nggak terhubung dengan Tuhan. Karena ini bicara tentang hati soalnya. Makanya mungkin yang menghalangi kita nggak terhubung dengan Tuhan karena kehilangan gairah kita melakukan perintah Tuhan. Padahal itu punya satu kesatuan ya. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan mau kita dekat dengan diri kita, terhubung dengan diri kita, terhubung dengan sesama. Kalau kita pulih semuanya, kita dekat sama Tuhan. Tuhan bilang kan, mustahil kamu bisa mencintai aku yang tidak kelihatan kalau sama orang yang nggak kelihatan aja, yang kelihatan aja, kita nggak mencintai. Wah, benar. Jadi ada keterhubungan di situ. Makanya ini bicara hati. Tuhan dekat betul, tapi kalau kita mau terhubung dan lebih aware lagi akan hadiratnya Tuhan, lebih peka lagi akan suara Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Wow. Nah itu kan pastinya nggak gampang tuh ya, Kak. Kakak punya tips gak sih gimana biar kita tuh ya bisa melakukan perintah Tuhan gitu, Kak? Yang pertama gini, balik lagi kepada hubungan dengan Tuhan. Kita itu akan kesulitan melakukan perintah Tuhan tanpa Tuhan. Karena perintah Tuhan selalu disertai pribadi Tuhan. Wow. Nah, kebanyakan kita tuh berusaha melakukan perintah Tuhan tanpa Tuhan. Wah, repot. Iya benar. Waduh, benar. Susah. Itu sulit ya. Mengampuni butuh Tuhan? Iya banget. Menghormati butuh Tuhan? Iya banget. Bahkan untuk cinta sama Tuhan kita butuh Tuhan. Wah. Karena firman Tuhan katakan gini,
inilah cinta itu, inilah kasih itu bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Nah, kadang kita berusaha mencintai Tuhan dengan cinta konsep dunia. Harusnya waktu kita mengalami dia, akan punya kekuatan buat kita untuk kembali lagi mencintai dia dengan Tuhan. Jadi melakukan perintah Tuhan harus didasari dengan hubungan dengan Tuhan. Karena waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, membuat kita dimampukan melakukan perintah Tuhan. Ya kalau di Amanat Agung kan salah satu contoh ya, di Amanat Agung di Matius 28 ayat 18 sampai 20 kan begitu. Pergilah jadikanlah bangsa muridku. Terus terakhir Tuhan tutup dengan ini, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi Tuhan bukan hanya kasih perintah, dia kasih pribadinya. Wah. Karena pribadinya yang memampukan kita melakukan perintahnya. Wow. Keren. Tapi kak, kalau misalkan maksud aku dosa, kejatuhan, akar pahit itu bisa ngejauhin kita dari Tuhan nggak? Gini, Firman katakan tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi Tuhannya dekat, terhubung dengan Tuhan, iya atau tidak, itu lain cerita. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, termasuk kesalahan kita. Wow. Kalau orang itu belum terima Yesus? Maksudnya dia belum terima Yesus, maksudnya apakah Tuhan masih dekat sama dia atau Tuhannya jauh? Tuhan mencintai dia, Tuhan mengasihi dan dia dekat sama dengan dia. Tapi sekali lagi ya, terhubungnya dengan Tuhan itu lain cerita. Karena goal kita bukan lagi tentang Tuhan dekat atau enggak sebenarnya. Tuhan, kita mau nggak terhubung dengan dia? Gitu loh. Kayak yang tadi ya, contoh lah ya, yang tadi kepala charger semuanya dekat. Kalau kita lihat konteks di Alkitab kan Daud berbuat salah. Ya, banyak orang tokoh-tokoh Alkitab, Petrus berbuat salah, tapi Tuhan tetap cari. Jadi kesalahan atau dosa nggak menghalangi kasihnya Tuhan. Karena kasih Tuhan selalu lebih besar dari apapun. Tapi konteksnya bukan lagi bicara tentang Tuhan mengasihi aku atau tidak, tapi kita mengasihi Tuhan atau tidak. Gitu. Nah, kalau misalkan orang itu tadi yang aku bilang dia baru bertobat nih Kak, tapi mungkin besok atau 2 hari kemudian dia meninggal gitu Kak. Nah itu berarti kedekatan dia sama Tuhan, maksudnya terhubung dia sama Tuhan, ini dong nggak sedekat kita sama dia gitu. Pertama, dia jelas diselamatkan. Karena bukan usaha dia, bukan masalah berapa lamanya, tapi karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya dia. Bahkan dia memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan. Dia pasti selamat. Nah, bicara tentang keterhubungan dengan Tuhan, itu berbicara tentang kita mengalami janji Tuhan atau tidak. Dan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Jadi adalah sebuah perjalanan, makanya rugi kalau kita baru bertobatnya udah meninggal. Sebenarnya, betul kita selamat, kita akan selamat, kan bukan usaha kita. Tapi janji-janji Tuhan yang harusnya bisa kita terima, jadinya kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena yang tadi, kita menunda untuk bertobat. Kita menunda untuk terhubung dengan Tuhan. Jadi ruginya di siapa? Di kita. Tapi Kak, by the way, ngomong-ngomong tadi bertobat, terhubung sama Tuhan. Berarti kalau misalnya kita nggak bertobat, kita nggak bisa terhubung dong nggak dengan Tuhan? Iya, nggak bisa. Terhubung dalam arti kedekatan ada, tapi terhubung untuk mengetahui dia, itu terhalang dengan hal itu. Sekali lagi, kembali lagi kepada Alkitab ya. Ini bicara masalah hati. Ya, kita nggak mengampuni, kita hidup dalam kebencian. Kan bahkan ada orang di Alkitab kan kisahnya, Tuhan aku mau ikut Tuhan, terus Tuhan bilang berdamai dulu. Kalau nggak, kamu nggak bisa ikut aku. Nah, kita anggap sepele soalnya. Kita pikir keintiman itu bicara tentang kita nangis. Enggak. Keintiman itu bukan hanya bicara tentang dekat, tapi keintiman juga bicara tentang taat. Dua hal yang nggak bisa kita pisahkan, dekat dan taat. Jadi rugi aja sekali lagi ya, kita tetap selamat, tapi rugi aja tidak terhubung. Jadi tuntunannya itu kita nggak bisa lebih peka lagi terhadap tuntunannya. Bisa nggak sih Kak kalau misalnya kita udah terhubung, terus kita nggak terhubung lagi, terus terhubung lagi, bisa nggak Kak kayak gitu? Bisa banget. Cabut colok. Iya bisa banget. Ini cabut colok tadi, bisa banget. Karena ini bicara masalah hati. Tapi ingat, itu ruginya bukan di Tuhan. Di kita. Ya. Nah, kalau tips dari Kakak biar terhubung terus-menerus gimana tuh? Itu, bangun hubungan selalu dekat dan selalu taat. Itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Karena ada dua ekstrim dalam kekristenan. Orang yang maunya taat doang, tapi nggak dekat. Melakukan perintah Tuhan, tapi nggak dekat. Itu yang Tuhan katakan di Matius 7 kan. Tuhan, aku telah bernubuat demi nama-Mu. Aku telah melakukan tanda-tanda semua gini-gini. Ngenyahlah engkau, karena aku tidak mengenal engkau. Padahal Tuhan juga katakan, tanda-tanda yang mengikuti orang percaya adalah melakukan hal itu. Tapi kok mereka taat melakukan hal itu, tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengenal, tidak terhubung. Tidak dekat. Nggak dekat, mereka taat tapi nggak dekat. Nah, ada juga orang ekstrimnya cuma mau dekat. Wah, menyembah di gereja terus penyembahan, tapi nggak taat sama Tuhan. Jadi dua area ini harus berbarengan. Areanya Marta dan Maria itu harus dilakukan sebenarnya. Ada momen di mana kita harus jadi Marta, melakukan untuk Tuhan. Tapi ada momen kita harus jadi Maria, diam di dalam Tuhan. Tergantung konteksnya. Yesus saat itu lagi bicara. Kalau lagi bicara dengar. Maria tepat. Kalau Yesus lagi lapar dan haus,
Marta yang benar. Lu ngapain duduk? Dia pasti omelin si Maria. Iya nggak sih? Berdasarkan konteksnya lagi. Jadi jangan hanya sekedar dekat, tapi harus taat. Jangan sekedar taat, tapi harus dekat. Gitu. Niscaya keterhubungan itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan selalu dekat. Tapi terhubung atau tidak, itu pilihan kita. Karena itu bicara hati. Oke. Tarik nafas dulu. Seru ya pembahasan kita hari ini ya. Seru. Nah, sahabat, kita sudah belajar banyak hal hari ini tentang bagaimana mencari tahu kehendak Allah ya. Bahkan bicara tentang keintiman selalu bicara tentang kehendak Allah berawal dari keintiman dengan Tuhan. Jadi kedekatan dengan Tuhan membuat kita tahu kehendak Tuhan. Tentu ini bukan hal yang sangat mudah ya. Jadi bahkan cenderung sulit ya, apalagi anak muda dengan segala distraksi yang ada, kita perlu yang namanya usaha melakukannya. Ya, tapi ya jangan jadi alasan buat kita juga untuk tidak membuka diri untuk terus mendengar apa yang Tuhan ingin arahkan kepada kita. Nah, teman-teman tentu di sini mau belajar lebih banyak bersama kami semua ya. Ya dengan tim, ya teman-teman difasilitasi. Ya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar dan kami senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar, sahabat berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab, ini nih, keren nih, Alkitab Raihlah Hidup ini secara gratis. Dan juga download aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS dan Android untuk membantu saudara belajar firman dengan lebih dalam komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi, kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau anggota komunitasmu melempar pertanyaan yang sulit. Alkitab Raihlah Hidup bisa membantumu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.